dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Indra Ten yang merupakan investment banking Banin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Indra, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi Pak Devi, selamat pagi juga. Baik kabar. Terima kasih Pak Indra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Indra, dari beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan Pak Indra, terkait dengan posisi dari bursa Asia yang dibuka mix, bursa Amerika yang ditutup menguat pada perdagangan dini hari tadi. Di sisi lain IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di Asia. Bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak Indra? Ya baik, untuk aku lihat sih proyeksi perdagangan hari ini kemungkinan akan cenderung menguat di IHSG ya. Aku lihat sih regional walaupun bergerak mix, namun sentimen dalam negerinya cenderung baik sih. Walaupun Q4 ini mungkin dari beberapa sektor industri yang lain nggak begitu kuat ya, belum banyak rebound ya, seperti itu Mas. Halo Pak Indra. Iya ya, halo. Ya, apakah kinerja di kuartal ketiga di 2021 ini masih menjadi penantian yang ditunggu oleh investor? Iya, aku rasa kuartal 3 untuk yang beriris emiten, aku rasa mungkin akan ada recovery, khususnya dibandingkan Q2 dan Q3 tahun lalu ya. Terus juga aku lihat juga kan stimulus dari Bank Indonesia juga diperpanjang kan, terkait dengan bunga KPR dan juga bunga kredit kendaraan bermotor ya, KKB ya, seperti itu Mas David. Apakah ini akan menjadi penggerak Pak Indra untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ke depan Pak? Iya, saat ini kan kita masih dalam fase pemulihan ya. Nah, aku lihat juga dari stimulus dari pemerintah aktif, jadi aku yakin hal ini akan jadi stimulus sih Mas untuk pekan ini sampai pekan ke depan ya. Baik, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Indra dalam jangka pendek terlebih dahulu? Ya, aku harap sih bisa break 67 ya dalam pekan singkat ini ya. Mungkin di awal bulan depan nanti kita akan bermain di 67, hopefully break new high ya, seperti itu. Baik, Pak Indra, tadi juga kami sampaikan beberapa sentimen yang berkembang, terutama dari sisi emiten Pak Indra, terkait dengan maskapai Indonesia, Garuda Indonesia tampaknya juga cukup menyita dari sisi pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, khususnya untuk emiten Garuda, aku lihat sih akan ada recovery. Kenapa? Karena kan sekarang kapasitas penerbangan udah 100%, terus juga ada keberangkatan, ada kuota haji dan umroh juga. Terus selain itu juga kan lockdown daripada keluar negeri, karantinanya juga dipersingkat jadi 5 hari. Jadi aku rasa untuk penerbangan akan recovery. Nah, aku yakin juga terkait dengan isu Garuda akan pilot, aku rasa enggak lah, chance-nya kecil karena kan pemerintah full backup kepada Garuda sendiri sih Mas, seperti itu. Artinya tidak ada kekhawatiran dalam hal ini Pak Indra? Aku sendiri no worry lah, kan sekarang saat ini kan lagi proses restrukturisasi terus juga lagi negosiasi kreditur, pas juga kan Garuda kan di backup penuh sama government. Jadi aku optimis untuk Garuda bisa keluar dari krisis saat ini ya, krisis keuangan ya, seperti itu. Artinya ini untuk dari maskapai Garuda akan baik-baik saja ke depan dengan adanya bantuan yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, untuk saat ini kan sekarang proses daripada Garuda sendiri kan proses restrukturisasi dengan para kreditor. Nah, cuman kan ada satu opsi tambahan lagi, yaitu dia bisa aja reissue kan dari bantuan government untuk bantu likuiditas daripada Garuda. Nah, opsi itu kan belum diperbincangkan saat ini kan masih ke internal Garuda, gimana cara mengrecovery dengan kemampuan internal mereka sendiri Mas. Jadi aku rasa terus juga sentimennya juga kan dari kita seperti ketahui sendiri Mas, bahwa penerbangan udah mulai aktif lagi, terus juga ekonomi udah bergeliat. Aku sih optimis lah Garuda bisa berhasil restrukturisasi hutangnya, seperti itu. Baik, dengan catatan kasus COVID-19 semakin terkendali, bagaimana Anda melihat peluang adanya gelombang ketiga ini Pak Indra? Apakah ini akan kembali menekan, kembali menjadi tantangan untuk dari industri maskapai di Indonesia? Ya, betul Mas. Nah, aku lihat juga kan ada varian baru dan juga takut ada lonjakan kasus. Tapi kan saat ini kan pemerintah mulai menerapkan PCR kan. Nah, aku rasa dengan PCR ini kan akan mengeliminasi resiko tersebut tertularnya di kabin pesawat ya. Jadi
Aku rasa spirit dari pemerintah sendiri ekonomi mesti berjalan tapi dengan prinsip kehati-hatian, Mas. Jadi aku rasa sih not big issue lagi ke depannya sih, Mas, seperti itu. Dengan kewajiban PCR menyurutkan tidak niat dari para calon penumpang untuk menggunakan maskapai dari pesawat udara begitu Pak Indra? Iya, betul, Mas. Biaya PCR kan cenderung lebih mahal dibanding antigen ya. Tapi ini aku rasa penyesuaian di awal ya, yang mana kan pemerintah juga berusaha untuk menekan biaya daripada PCR ini ya. Tapi aku rasa in the end juga konsumen juga nggak punya pilihan gitu loh. Karena mobilitas itu kan ada suatu kewajiban dan kewajibannya itu ya harus wajib PCR. Jadi ini cuma short term shock aja sih ke masyarakat, Mas. Baik, secara teknikal bagaimana rekomendasi Anda untuk saham dari Garuda Indonesia yang ditutup di level 222 pada perdagangan kemarin, terutama bagi para investor yang nyangkut atau tertahan di level atas? Nah, saat ini mungkin saya hanya bisa merekomendasikan untuk hold dulu ya, karena kan progresnya juga kita belum dapat gambar utuh ya, Mas, yang untuk Garuda sendiri. Itu sih untuk technical view-nya sih, Mas. Lebih direkomendasikan di hold saja, tidak ada rekomendasi averaging down untuk minimalkan kerugian yang terjadi di sini? Saat ini belum ya, karena saya masih perlu proses daripada restrukturisasinya seperti apa untuk mid term dan long termnya ya, Mas. Aku pengen dapat hasilnya dulu, baru kita mungkin ambil tindakan antara action buy or sell seperti itu, Mas. Baik, ada Garuda Indonesia, perkembangan secara fundamental, rekomendasi secara teknikal, dan ini juga cukup menyita perhatian dari investor terkait dengan perkembangan Garuda dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Indra.